Okay, let's continue to collective noun and also compound noun. Collective noun are names for a group or collection of persons, animals, places, or things. Sederhananya, collective noun ini adalah nama yang digunakan untuk suatu perkumpulan atau kelompok, ya, yang terdiri dari banyak kata benda atau banyak benda kemudian menjadi satu kesatuan. Contoh, family, team, group, community, class, committee, band, a bunch of grapes, a flock of birds. Kenapa ini bisa disebut, kenapa family bisa disebut collective noun? Karena kan family consists of father, mother, son, daughter, sister, brother, grandmother, grandfather, and many more. Jadi ada banyak anggotanya. Band, it also has some members, ya. Jadi nggak cuma ada vokalis saja. Kalau vokalis aja solo namanya, ya. Jadi band itu pasti terdiri dari bassist, guitarist, drummer, and then keyboardist, vokalis, dan masih banyak lagi instrumen-instrumen lainnya. Jadi seperti itu modelnya. Sama ketika kalian bikin grup chat lah contohnya, ya. Kalau misalnya kalian bikin grup tapi sendiri, ya bukan grup namanya, itu single chat namanya gitu, ya. Okay, let's move to compound noun. Kita skip dulu collective noun, saya akan kasih lagi beberapa contoh collective noun untuk lebih lengkapnya. Tapi kita masuk dulu ke compound noun, ya. Nah, compound noun ini adalah kata benda yang terdiri atau merupakan bentukan dari dua atau lebih dari dua kata, ya. Jadi minimal dua, kemudian bisa lebih dari dua kata. Example, ada grandmother. Jadi ada kata grand, kemudian ada kata mother. Itu kan ada dua, jadi satu. Gitu. Jadi satu kesatuan itu disebut dengan compound. Jadi kata gabungan gitu, ya. Istilahnya sederhananya, ya. Kata benda yang merupakan hasil dari gabungan dari dua atau lebih. Tuh. Basketball. Itu basket dan ball. Kemudian ada mother-in-law, ada football, toothpaste, kemudian ada stopwatch. Yang itu dari kata stop, kata watch, kemudian jadi stopwatch. Ada laptop. Jadi jangan mengira laptop itu memang asalnya laptop, gitu enggak. Jadi laptop itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata lap dan kata top, gitu, ya. Lap itu merupakan paha, pangkuan. Tuh, kemudian top itu atas, jadi di atas pangkuan, ya. Makanya awalnya itu laptop itu sering dipakai di atas pangkuan, makanya disebutnya dengan laptop. Homework, downstairs, upstairs, Facebook pun termasuk, ya. Itu bisa disebut dengan compound noun. Oke, kita akan lanjut ke contoh selengkapnya dari collective noun. Saya sudah persiapkan di sini beberapa contoh, ya. Ini misalnya, how can you say that? Or my first question, what are they? Yes, they are cards. They are cards. And then, how do you call a deck of cards? Jadi itu kalau satu tumpuk kartu, satu kotak, satu pack gitu, kalau dikeluarin disebutnya deck gitu. Mungkin kalau yang dulunya sering nonton anime Yu-Gi-Oh gitu, ya, itu pasti tahu satu deck gitu. Beli kartu satu deck gitu, berarti satu paket, satu box gitu. Tapi deck itu khusus untuk kartu gitu, ya. Dan what do you see? Yeah, it's birds. And then, oh my god, it's not birds. I'm so sorry, it's fish actually.
Oke, kalau misalnya itu ada sekumpulan ikan atau sekelompok ikan, itu kita bisa sebut dengan a school of fish. Tuh, jadi di sini arti school of fish itu bukan sekolah ikan, tapi sekerumunan, sekelompok gitu ya, segerombolan ikan gitu ya. Sekawanan ikan lah istilahnya. Okay, then we move to this one is whales ya. This one is whales. Sama, kita nyebutnya a school untuk apa namanya ikan paus. Jadi kalau ada sekumpulan, sekawanan ikan paus sedang berenang itu disebutnya school of whales, bukan sekolah ikan paus ya. Next, kalau serigala itu kita nggak bisa pakai school, kita juga nggak bisa pakai tim, apalagi band ya. Yang kita pakai untuk serigala itu adalah pack. Jadi sebutnya a pack of wolves gitu ya. Jadi segerombolan serigala. Jangan nanti ketika saya bilang a band of wolves, nggak bisa. Ini sudah satu, memang dia yang dipakainya yang bakunya ini a pack of wolves itu ya. Then we move to okay, what are they? Bees, right? Lebah itu ada, satu pasukan lebah gitu. Itu kalian bisa menyatakannya dengan a swarm of bees. Swarm. Tuh, jadi sekelompok atau sekawanan lebah gitu ya. Next, we have birds. You can say a flock of birds. Ya, kalau birds, a flock. Jangan pakai school. Kalau school tadi untuk fish dan juga whales. How about this one? Books. You can say a pile of books. Ya, setumpuk buku gitu ya. Then how about this? Cow. You can say, how can you say for the cow? Oh, sorry. It's moving. You can say a flock or herd of cows actually. The writing, the heading is not coming up and popping up. I don't know. Or the animation is laggy. I don't know. And this one is a woman. She's bringing or holding many dishes, many plates. How can you say a pile of dishes? Yeah, a pile of dishes, setumpuk piring gitu ya. Then this one is called, what fish do you call this one? Dolphins. You can say a pod of dolphins. And this one, flowers. You can say a bunch of flowers. How about this one? Swarm of insect. Jadi masih ya, kalau serangga bisa pakai swarm kayak tadi. Then we continue to penguins. How can you say a colony of penguins? Jadi kalau penguin pakai koloni, jangan pakai swarm ya. Kalau swarm itu untuk yang insect. Let's move to how do you call this one? A herd of seals. Jadi di sini sudah beda lagi ya, bisa pakai herd, kawanan anjing laut. Tuh. We move to this one. How do you call this one? Sheep or goat? Sheep, right? A flock of sheep. Jadi ini sekawanan domba.
Then, for elephant, how do you call? If there are groups of elephant, yeah, you can say a group of elephant, but elephant has a specific words to say that they are coming in group, and you can say herd, herd of elephants. Then we move to dogs. Many dogs are running out and barking. How do you call if they're coming in a group? You can say a pack, the same as the wolf, a pack of dogs. Next, oh my god, there are ants on the screen. How can you say a group of ants? You can say an army of ants. Okay, and then how about this one? I see an angel. Is it? Are they angel? Yeah. You can say a choir of angels. Kalau ada mereka lagi nyanyi-nyanyi ya, apa namanya istilahnya ya? Kayak grup paduan suara tepatnya ya, grup paduan suara disebutnya a choir. Jangan dibacanya coir-coir gitu ya. Oke, kita lanjut. How about this? Yeah, they are chickens. And you can say a bird of chickens. Jadi bukan pack, bukan swarm, bukan a choir, tapi bird. And then, as you can see on the screen, they are lions. Perhaps Simba, the Lion King, and also their friends. How do you say for the lion? You can say a pride of lions. Ya. Jadi meskipun sama-sama predator kayak serigala itu, we cannot use pack for lion. Dia spesifik, ya spesial banget. Kita nggak bisa pakai herd, tapi kita pakainya pride, ya, a pride of lions. Okay, I think that's all for collective and compound noun. Now we continue to singular and plural noun. Okay. For singular noun versus plural noun. Singular noun, it's only one noun. Ya, jadi kata benda singular itu adalah kata benda yang cuma jumlahnya satu aja. Sedangkan plural noun itu lebih dari satu, alias more than one noun. Nah, singular noun itu contohnya seperti apa? Ball, bird, a dog, a wall, a wife, a leaf, a knife, shark, a frog, a boy, a car. Jadi biasanya dia akan ditandai dengan tambahan artikel ya. Jadi ada a ball, a bird, a dog, a wolf, dan seterusnya. Sedangkan untuk plural itu untuk menandakan bahwa dia jumlahnya lebih dari satu or more than one, we don't add artikel e or n. Jadi nggak ada kata sandang istilahnya dalam bahasa Indonesia ya, nggak ada kata e atau n. Jadi kayak tadi kan ada a ball. Kalau pengen bilang bola dalam jumlah banyak, kita nggak pakai e lagi, langsung tambahin s yang umumnya ya, balls. Ada banyak burung, birds. Banyak anjing, dogs. Banyak serigala, wolves. Banyak istri, wives. Banyak daun, leaves. Knives, sharks, frogs, boys, cars. Oke, itu contoh untuk plural noun-nya dari yang tadi di sebelah kiri ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how we change singular noun into plural noun. There are some ways. Let's check number 1. The first one is
by adding s. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, you just need to add s at the end of the word or of the noun. Let's say, for example, ball. You added s into ball, and then it becomes balls. Add s to birds, it becomes birds. Dog into dogs. Sharks, sharks. Frogs, frogs. Boys into boys. Car into cars. Jadi langsung dengan penambahan s maka jumlahnya sudah otomatis lebih dari satu alias menjadi plural. Ya, jadi bacanya plural, kata benda yang lebih dari satu. Saya pengingatkan sekali lagi. Okay, number 2. Step number 2 is adding s for nouns that end in ch, sh, x, and o. Jadi kalau kata bendanya itu berakhiran ch, sh, x, dan o, kalian harus menambahkan akhiran es. Nggak bisa kayak yang tadi, tambahin s aja, nggak bisa. Langsung tambahin es. Contoh, bush, bushes, fox, foxes, church, churches, this, dishes, box, boxes, witch, witches, tomato, nah ada o-nya sana, jadi tomatoes. Itu ya, jadi ch, sh, x, dan o itu ditambahin es. Step number 3. We need to add ves, ya, fast, for the nouns that end in f or fe. Jadi untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf f atau fa itu kita ubah menjadi ves. Contoh dilihat on screen, wolf itu berakhiran f. Kalian tinggal tambahkan, hapus f-nya, ganti pakai ves. Wolf, wolves. Leaf, kalau itu daunnya satu, leaf pakai af. Sekarang hilangkan f-nya, hapus f-nya, ganti menjadi ves. Knife, kalau knife-nya pakai f, pakai satu, pisau. Tapi kalau knives pakai ves, berarti lebih dari satu pisau. Wife juga seperti itu, dan thief itu ya, pencuri, pakai f. Kalau pengen bilang ada banyak pencuri atau lebih dari satu pencuri, hapus f-nya, you add ves. Ves. Ya. Okay. Step number 4. We need to number 3 and number 4 are the same. I'm really sorry. Okay, this one is supposed to be number 4. Okay, let's say number 4, but it's number 5. I'm sorry, it's a bit mistyping. I duplicated the slide at the previous moment. For step number 4, nouns that end in a consonant letter and y. Nah, jadi kata benda yang berakhiran dengan huruf y, tapi sebelum huruf y-nya itu ada huruf konsonan. Maka caranya adalah you remove the y, hapus y-nya, ganti pakai i, change it into I, ganti pakai I, tambahin ES. Makanya sky dengan Y itu akan menjadi skies tanpa Y tapi pakai I. Country yang dulunya pakai Y itu nantinya akan menjadi countries. Y-nya hilang, diganti pakai I, tambahin ES. Baby seperti itu juga.
baby pakai y-nya dihapus, kemudian tambahkan i dan es. Copy, copies. Candy, candies, y-nya hilang. Semua y yang ada di kata-kata tersebut diganti menjadi i. Karena sebelum y-nya itu ada konsonan, atau ada huruf mati, ada d, ada p, ada b, ada r, ada k, itu yang menyebabkan y-nya itu harus dia diubah menjadi i, baru bisa tambahin s. Sorry, es ya. Oke, step number 5. Nah, ini kasus spesial ya. Jadi di sini hanya mengubah huruf hidupnya. Jadi berganti huruf vokal saja dia. Misalnya food itu akan menjadi feet untuk pluralnya. Foot itu berarti 1 kaki. Kalau feet berarti 2 kaki. Lebih dari 1 kaki bisa. 8 feet tergantung, kalau laba-laba kan 8. 4 feet itu misalnya 4 kaki, atau untuk yang berkaki 4. Tooth 1 gigi. Kalau dia lebih dari 1 gigi akan menjadi teeth. Kemudian man akan menjadi man, tetap cara bacanya man, tapi a-nya diubah menjadi e. Kemudian woman. Nah, ini baru akan ada sedikit perubahan pronunciation atau pengucapan. Dari woman itu akan menjadi women. 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 Gitu ya. Jadi a-nya itu berubah menjadi e, sama kayak man di atas tadi, tapi ini pengucapannya berubah dari woman menjadi women. Oke. Step number 6. Some nouns have their own plural form. Jadi ada beberapa kata benda yang memang sudah mempunyai bentuk jamak tersendiri, bentuk lebih dari 1, tapi dia khusus gitu. Nggak bisa ditambahin s, nggak bisa ditambahin es. They have their own form. Child menjadi children. Jadi jangan dibaca children ya, tapi dari child menjadi children. Child, children. Person menjadi people. Person menjadi people. Mouse, jangan mouses, tapi mice. Ox akan menjadi oxen. Ox, lembu ya, jadi oxen. And then we need to change to the next step. Okay, some nouns do not change when making them plural. Jadi ini bentuknya nggak berubah, tetap dia. Wheat, ya tetap wheat. Mau lebih, mau 1, mau lebih dari 1, tetap wheat. Deer, deer. Fish, fish. Corn, corn, tetap dia, nggak ada perubahan. Tuh, oke? So far, do you have any questions? From common, proper, and then abstract, concrete, collective, compound, singular, plural. If you have any questions, you can drop your questions to our WhatsApp group for further discussion, or you can directly comment into the comment section below. Thank you.